tahu nggak ini kayak psychology statement, ada psychology statement itu awalnya tuh memang kita ada di comfort zone. Tapi Iya. kalau mau berubah, kita harus loncat ke fear zone. Mm-mm. Ketika sudah ada di fear zone, kita harus loncat lagi ke learn zone. Halo sahabat muslimah, kembali lagi bareng aku Sakina di acara hari ini podcast Kamus Cewek. Hari ini kita akan membicarakan tentang suara muslimah zaman now. Nah, bersama kita di studio sekarang ini sudah ada narasumber seorang Gen Z yang vokal sekali di media sosial ya. Oke, kita sambut sama-sama ada Bunga Hasanatus Syifa. Dan udah dulu sama sahabat muslimah. Halo sahabat Halo. muslimah, salam kenal. Salam kenal. Salam kenal kakak Sakina. Ya, salam kenal juga ya. Wah, Ya. gimana nih kabarnya Kak Bunga? Aku Aduh, nervous banget lagi. Aku alhamdulillah baik banget hari ini, senang banget di sini. Kayak rasanya nge-recharge energi banget setelah Wow. lumayan lama di kosan. Oh ya, Iya, kalau kakak gimana kabarnya? lagi libur ya? Ya, aku libur sampai Agustusan gitu deh. Oke, lumayan lama ya berarti ya? Betul. Aku kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita thank you banget nih Kak Bunga udah datang ke tempat kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol seru tentunya ya. My pleasure. My pleasure. Masya Allah, kita di sini bersama dengan Uhti Solehah ya. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Kak Bunga ini kan aktif banget di Instagram ya Kak ya? Banget. Aktif banget di Instagram. Iya benar-benar. Ya influencer ya. Influencer aktif banget di Instagram, udah gitu Gen Z juga. Gen Z ini kan apa namanya tuh di masyarakat sekarang apalagi ya gitu Yap. ya. Sering banget di sentimen negatif Gen Z tuh kayak yang apa kalau misalnya kerja negatif lah Iya, pokoknya ya. lemah gitu ya. Lemah terus apa namanya tuh mentalnya kurang lah Mental kayak gitu. strawberry gitu. Iya, Oh, ya. bener. Nah, ini hadir di antara kita semuanya ada Kak Bunga yang emang oke banget nih sebagai Gen Z. Aku mentalnya kangkung sih, Kak. Layu dong. Tapi dia bermanfaat. Bermanfaat ya. Nah, itu value-ku kebermanfaatan. Oke. Nah, boleh diceritain dong Kak, awalnya apa sih yang menginspirasi Kak Bunga untuk aktif di Instagram? Di sosial media ya, khususnya Instagram. TikTok juga gak? Enggak, Enggak ya. baru Instagram aja. Apa yang menginspirasi Kak Bunga untuk aktif di sosial media Instagram? Terus ceritain dong apa aja konten yang Kak Bunga posting di situ? Oh, oke. Oke, kalau misalnya ini lebih ke strong why berarti ya kenapa Iya, mulai iya. konten gitu. Sebenarnya aku mulai konten tuh awalnya karena belajar Islam. Jadi hijrah gitulah ya. Karena dulu aku begajulan. Tapi alhamdulillahnya ya Allah, Allah masih sayang gitu kan ya, Allah masih kasih hidayah gitu kan ya. Jadi semenjak belajar Islam, semenjak dapetin strong why-nya, kenapa harus Allah, kenapa harus Rasulullah, kenapa harus Al-Quran gitu-gitu, aku nemuin satu titik bahwasanya I have no choice untuk nggak menyampaikan kebaikan atau menyampaikan apa yang aku pelajari gitu loh, Kak. Masya Allah. Iya, karena apalagi setelah tahu bahwasanya apa yang kita pelajari, ilmu-ilmu kita selama di dunia, on the day of judgment, di masa depan, di akhirat, Futuristik sekali ya. iya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari 4 hal yang krusial, ilmu salah satunya yang ditanyakan. Berarti it's a big deal gitu kan. Jadi aku ngerasa sebagai anak hijrah apalagi yang aduh, aku nggak punya amalan apa-apa nih. Aku ngerasanya ya ini banget deh, pokoknya ancur-ancuran tuh di awal. Aku ngerasa gimana caranya aku bisa nge-boost amalan itu ya meskipun aku juga nggak bisa mastiin apakah ini Allah ridho atau enggak, tapi semoga Allah ridho gitu. Jadi ya itulah salah satu alasan yang paling kenceng, salah satu strong why-ku kenapa aku mulai konten di Instagram, karena belajar Islam itu tadi. Supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain juga ya. Betul, dan bisa mempertanggungjawabkan kehidupan ini deh. Oke, mantep banget ya. Gen Z oke nih, Gen Z oke. Nah, kan apa namanya di-mention tuh sebelumnya itu Kak Bunga nih begajulan banget, coba Itu aib. kasih tahu gak begajulannya kayak gimana? Itu aib, Kak. Enggak, maksudnya ini jadi inspirasi untuk para sahabat muslimah juga ya. Iya. Kadang orang tuh kan kalau misalnya mau memperbaiki diri suka ngerasa kayak, duh aku udah jauh banget, duh aku udah jelek banget nih kayaknya. Kayaknya orang-orang soleh Saat- banget gitu. Kayak gak bisa deh aku masuk ke situ. Biar Bener-bener. jadi inspirasi buat sahabat muslimah juga, mungkin ada yang begajulan juga di sini. Sebenarnya nggak yang banget-banget gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi yang kayak ya udah aku kan K-popers ya. Jadi kehidupanku bener-bener bisa dibilang cukup nolep dulu. Ya kerjaannya streaming aja, kerjaannya nontonin variety show K-pop yang gitu-gitu. Jadi kayak willingness to grow tuh kurang banget gitu loh dulu. Terus juga ya biasa temenan sama cowok, sahabatan gitu lah ya. Kadang
buka hijab waktu SMP itu masih banget on off gitu. Terus melakukan kegiatan keagamaan tuh ya cuman ritual aja gitu, sholat, puasa gitu. Tapi untuk ngelakuin hal yang ekstra kayak sunnah dan lain-lain, aku nggak nyentuh sampai sana gitu. Meskipun bukan yang begajulan kriminal ya guys, enggak ya, nggak sampai di titik kriminal, tapi ya nggak bisa dibilang deket sama agama atau sama Allah gitulah kalau Iya. dulu. Mungkin karena apa namanya tuh nggak nyampe esensi untuk ibadah itu apa gitu ya, lebih ke kayak yang Betul, ya udah jalanin ritual aja untuk esensinya belum dapet betul. esensinya Aku sendiri belum gitu. jujur Heeh. why-nya belum dapet. Jadi kayak ya udah aku menjalankan Islam berdasarkan ini keturunan dari ibuku gitu loh. Tapi Iya aku iya. tidak mendapatkan Islam berdasarkan kesadaranku pribadi. Heeh. Padahal sebagai seseorang yang mungkin udah dewasa seharusnya Islam itu didapatkan atas independensi dalam berpikir Mhm gitu kan ya. mhm. Cuman ya waktu itu nggak ada yang ngajarin gitu. Diajarinnya Islam hanya sekedar ritual aja. Kayak gitu. Oke. Nah, apa namanya, untuk, K-popers ini kan biasanya, aku tuh pernah tuh, apa, denger kayak 2 komunitas yang emang bener-bener gak boleh disenggol, agak Mhm. cocok gitu ya. Iya ya. Itu K-popers sama, anime lovers. Ah, wibu. Ya lagi. Nah, maksudnya ini kan, dari K-popers yang, apa ya, kehidupan sehari-harinya nontonin konten, K-pop, K-pop. terus dengerin musik K-pop. Apa titik awal yang bikin, Kak Bunga ini sebenarnya tadi Strong Way ya, maksudnya Mhm. tuh tapi titik awalnya gitu, fase awalnya kayak, "Oh iya, kayaknya aku harus berubah deh." Mhm. Apakah mungkin karena pas denger lagu K-pop tiba-tiba, "Ih, ini lagunya, apa, cocok banget, kayak dapet hidayah," gitu? Relate banget gitu sih Iya. kehidupanku gitu ya. Nah, apa kayak gitu atau ada momen khusus nggak? Kayak turning point gitu ya. Iya iya, turning Game point. changer gitu. Bener bener. Kalau dibilang game changer mungkin waktu gap year kali ya. Mhm Aku pernah gap year, ada salah satu titik terendah dalam hidupku deh kayaknya, itu mhm gap year. Karena dulu tuh aku bener-bener ngejar banget untuk bisa masuk ke UI kan. mhm mhm. Nah, di tahun pertama aku udah bener-bener semati-matian itu, aku linjur dari IPA ke IPS. Oke. Yap, aku di kelas 11 sampai 12 tuh sebenarnya masuk kelas unggulan gitu. Mhm Jadi dari kelas 10 itu dikumpulin ranking 1 sampai 10 dan di kelas 11-nya dikumpulin, mhm jadi dalam satu kelas yang sama gitu. Nah, kelas 11 aku punya kesadaran kayaknya minatku bukan di IPA deh. mhm. Nilai fisika gue aja 14. Ah, 14 dari 100. Makanya kayak, kayaknya gue bukan IPA banget gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk riset-riset apa sih yang sebenarnya cocok samaku di IPS gitu kan ya. Akhirnya nemu ekonomi Mmm, awalnya. Nah, aku mengorbankan ranking atau akademikku di kelas 12 dari yang tadinya ranking 25 nih di kelas 11, aku sampai ranking 46, 2-an deh, 42 dari 48 siswa di kelas 12. Itu bener-bener aku oke. pokoknya neglecting IPA-nya banget dan Heeh, fokus belajar IPS-nya. Jadi belajar IPS tuh untuk UTBK udah semati-matian itu. mhm But akhirnya di akhir UTBK itu aku mhm tetap gagal gitu loh. mhm mhm. Nah, di situ tentu apa ya, ketika harapan kita besar kan pasti pas dikasihnya gagal, Mhm mhm. kekecewaan dan rasa sakitnya juga dalam Lebih besar, sekali heeh gitu kan ya, heeh. dalam sekali gitu. Akhirnya ya sempat ada masa rebel ke Allahnya juga Mhm, kayak, denial gitu, "Ya Allah kenapa kayak gini padahal udah seberusaha itu." iya betul. Maksudnya kayak IPA-nya ter-neglect, IPS-nya juga nggak dapet gitu. What is the point gitu loh Mhm daripada semua usahaku ini, katanya Allah denger gitu, mhm katanya Allah mengabulkan. Dan di yang titik itu tuh aku sebenarnya udah tahajud udah, mhm. kayak kerjaanku sehari-hari tuh dari jam 3 itu kan kayak tahajud ya, sampai jam 10 malam tahajud, belajar, ngopi, makan, udah itu aja. Wah, Jadi kayak bener-bener, I gave my blood, sweat, and tears for that. Tapi masih gagal tuh makanya kayak sakit banget gitu. heeh heeh. Dan di situlah jadi salah satu titik terendahku aku ngerasanya ya. Mmm, Cuman awalnya tuh sempet rebel juga ke Allah, bahkan sempet ada fase mau buka hijab dan lain-lainnya kayak gitu. mhm Cuman at some point aku ngerasa kayak jalan yang kamu pilih sekarang ini kan kamu udah tahu ya. mhm Dalam masa itu tuh aku juga belajar Islam kan. mhm. Kamu udah tahu apa yang benar, kamu udah tahu apa yang seharusnya dijalani, Iya, masa hanya karena satu kegagalan kamu mau mutusin untuk ninggalin Allah sepenuhnya gitu. betul. Sehingga pada akhirnya waktu aku memperjuangkan UI yang kedua kalinya, oke deh, aku mungkin kemarin gagal meskipun udah sama Allah nih, tapi di masa depan kan chance untuk berhasil tuh masih ada gitu loh, dan yang membantuku akan tetap Allah yang sama gitu loh, Bener bener. iya kan? Jadi aku ngerasa kayak, kalaupun sendirian aku nggak akan bisa gitu loh, dan mulai dari situ mulai pas ngejar UTBK yang kedua itu Mhm tahun 2000 berapa berarti, 2023-an, mhm ya, itu
aku mulai belajar Islam lagi. Kan awalnya tuh sempat agak rebel lagi, tapi balik lagi hijrah lah ya. Balik lagi hijrah dan itu yang bisa aku sebut mungkin sebagai turning point-ku gara-gara gap year itu. Oke. Jadi, justru, dengan masalah yang lebih besar bikin kamu untuk, bisa kembali lagi dengan lebih kuat gitu ya, Betul, daripada sebelumnya. betul betul. Oke, ini inspiratif sekali ya. Dan aku ngerasanya justru aku di perjuangan UTBK-ku yang kedua, aku lebih legowo dan ikhlas gitu loh. Tapi justru ketika kita nggak Ngarep apapun. apapun dapat. Iya ya. Sering kayak gitu gak sih? Iya iya, bener. Ya kan? Kalau misalnya di psikologi apa di mana ya aku nggak tahu. Ada yang namanya kayak attract nothing, Iya iya. you got everything gitu loh. Betul betul. Dan dalam Islam tuh aku nangkepnya itu konsep ya ikhlas aja sih. Kita bener-bener ngelakuin itu buat Allah, hasil dan apapun segalanya itu nanti Allah yang kasih dan itu urusan Allah gitu. Dan rasanya lebih enak aja gitu, Bener. ya kan? Malah kalau misalnya kita ngejar banget sesuatu, kadang sesuatu yang kita kerjanya itu lari gitu ya. Bener bener. Nggak bisa kita dapetin gitu, Bener karena bener kita bener. terlalu obses kali ya sama itu Bener. ya. Dan kayak kegagalan kecil pun ketika kita fokus banget di satu hal, itu kayaknya nyakitin banget gitu loh. Karena Bener. mungkin kan kita fokus banget kali ya. Bener, iya iya. Dan kita ngarep banget hasilnya itu sesuai sama apa yang kita mau. Betul. Jadi kalau misalnya dapat kegagalan kayak, wah dipukul banget gitu. Bener 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 bener. Nah, apa namanya tuh, ini kan turning point supaya kamu akhirnya hijrah ya. Di bio kamu tuh sobat hijrah nih. Pakai X. Iya pakai X ya, pakai X. Sobat hijrah. Sobat hijrah pakai X. Nah, kamu tuh, kan dulu tuh, K-popers nih, sampai sekarang juga masih K-popers ya? Sebenarnya aku lebih casual Casual listener. Kalau dibilang K-popers juga aku udah nggak nontonin, udah nggak dengerin. I'm not even follow my bias. Biasku kan Seventeen ya dulu. Iya iya. Aku bahkan sekarang udah nggak followin Seventeen-nya, member-membernya tuh udah nggak ngikutin gitu deh. Cuman aku tetap pakai titel K-popers supaya teman-teman K-popers tuh nggak lari dari apa yang aku sampaikan. Iya Which is iya. itu kan mayoritas kebanyakan Islam yang aku sampaikan kan. Jadi kayak kalau misalnya ditanya K-popers, ya kayak gitu. Tapi cuman jadi apa ya? Biar orang-orang tuh ngerasa aman aja gitu deh. Iya betul. K-popers ngerasa aman untuk bisa ada di sekitarku gitu. Iya, karena kadang, K-popers ini juga takut untuk menunjukkan kalau mereka itu K-popers di hadapan orang-orang yang alim banget gitu ya. Betul. Mereka kayak takut betul. di-judge, takut apa ya, dikata-katain yang Iya, baik lah gitu ya. direndahkan gitu. Iya direndahkan. Bener banget. Nah, apa namanya itu, tapi masih update kehidupan idolnya nggak? Enggak, cuman kalau misalnya biasanya kita ada event kan. Kalau misalnya ada event offline, aku tuh lebih nargetin itu supaya ya ketemu sama orangnya gitu loh. Iya, Bukan ngomongin biasnya tapi ketemu sama orangnya gitu loh. Oh, Itu yang bikin oke aku suka karena again aku extrovert kali ya. Iya. Jadi apa ya, ketemu sama orang yang satu frekuensi, yang punya faith yang sama itu kan sangat menyenangkan gitu Bener ya. bener Jadi aku seru banget. sekarang menggunakan K-pop itu sebagai ajang buat kumpul sama teman-teman atau, sarana menyampaikan Islam dengan temanya gitu ya. Meskipun bukan K-pop-nya 100% banget yang disampaikan, kayak gitu. Oke. Ini menarik ya soalnya kamu, walaupun udah hijrah tapi masih tetap bawa identitas K-pop-nya dan Yap. maksudnya tuh enggak juga yang kayak ya udah, K-pop dipakai buat jadi topeng doang tapi aslinya juga udah enggak suka atau merendahkan, enggak gitu juga. Enggak. Memang kita ngerangkul sama-sama gitu. Betul 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 betul. Nah aku tuh juga kan dulu K-popers nih. Emang sekarang enggak? Casual listener aja. Jadi kayak, sebenarnya dari dulu casual listener. Aku dari dulu, kayak oke. nggak pernah beli Album, kayak merch, gitu-gitu. konser? Cuma konser nggak juga. Sama. Nggak ya? Tapi kayaknya Apa tuh? karena aku miskin sih. Aku juga sih. Bukan nggak mau tapi nggak ada uangnya. Iya, tapi aku nggak diizinin sama mama aku juga. Oh, iya, strict parents. Iya, strict parent. Oke. Nah, udah kayak gitu, awalnya aku suka K-pop tuh karena aku suka musik. Jadi I see. semua musik aku dengerin, termasuk K-pop dan K-pop ini kan variatif banget ya genrenya ya, enggak cuma pop aja, enggak ada apa namanya, ada yang slow juga, ada ballad, iya bener yang kayak gitu-gitu. Jadi, kayaknya cukup ngedengerin K-pop untuk, semua lagu yang aku suka kayak gitu, semua genre musik aku suka. Nah, ini tuh, aku pun sama nih kayak punya tentangan batin, kayak ada 2 pribadi di dalam satu diri. Yang satu pengen hijrah, yang satu pengen K-pop gitu. I see. Ada gitu nggak di dalam diri kamu? Iya dong, tetep dong. Nah, kadang kita tuh agak sulit untuk nge-blend keduanya gitu. Nah, gimana caranya kamu tetap, bisa mengajak untuk ke hijrah, untuk lebih dekat pada Allah, tapi kamu juga enggak, meninggalkan si K-pop-nya itu gitu. Meninggalkan di sini tuh dalam artian yang bener-bener enggak update sama sekali gitu. Dan aku jadinya membenci mereka mungkin karena Kak, aku lihat orang-orang hijrah yang justru kayak jadiin K-pop tuh enggak banget gitu loh jadinya. Bener-bener nge-cut off yang banget gitu. Oke.
Iya sih. Nah itu, kalau kamu sendiri kayak gimana tuh? Balancing-nya ya? Balancing, benar. Ya, kalau aku sendiri sih mungkin nggak bisa nge-balance ya, karena ini kan 2 hal yang ini tuh topping, yang K-pop tuh topping gitu loh. Dan main course itu adalah Islamnya gitu loh. Jadi kalau dibilang balance 50-50, I don't go for that, tapi aku memastikan gimana caranya yang Islamnya ini justru yang dominan dan K-pop-nya ini yang less gitu loh, yang less aku aksesnya karena ini cuman lagi-lagi ini cuman hiburan dan sekarang ini cuman jadi tools aku dalam menyampaikan Islam sendiri gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ya, aku ngelihat di Explore ada videonya Kim Mingyu gitu, dia ngomongin tentang kehidupan gitu loh. Iya. Waktu itu aku pernah bikin video Mingyu tuh lagi bener-bener mencari siapa dirinya banget gitu loh, untuk apa dia hidup kayak gitu-gitu. Yang mana itu kan sangat amat diajarkan dalam Islam kan. Iya. Kayak 3 Iya bener, pertanyaan iya. besar dalam hidup manusia yang harus dipertanyakan sebenarnya kan, kita ini datang dari mana, kita hidup buat apa, kita mati akan kemana, dan itu semua Allah udah jelasin kan. Jadi kayak aku ingin menjelaskan poin yang Islam tadi, Iya. tapi tetap dengan me-relate-kan si Mingyu-nya ini. Jadinya juga yang mendengarkan atau audiensku itu adalah K-popers yang suka sama si Mingyu-nya ini, tapi di satu sisi orang-orang lain atau orang-orang yang juga sudah hijrah itu relate sama pesan Islamnya kayak gitu. Iya, bener. Jadi balik lagi kalau misalnya cara aku menyeimbangkan itu, pertama tetap porsi belajar Islamnya itu harus lebih banyak dibandingkan K-pop-nya. Tapi aku pribadi memilih untuk tidak membenci K-pop karena aku merasa justru bisa jadi tools dalam menyampaikan Islam itu sendiri, kayak gitu. Dan, apa namanya, si K-pop ini juga jadi bagian penting dalam perjalanan hidup kamu sampai sekarang ya? Betul, aku tuh kadang Jadi nggak bisa dibuang. aku suka dibilang kayak tinggalin K-pop sepenuhnya. Terus apa ya, aku ngelihat orang-orang yang hijrah kadang justru kesannya jadi membenci K-pop gitu loh. Tapi aku merasa mungkin nggak sih sebenarnya K-pop justru salah satu cara Allah untuk nyelamatin aku gitu loh. Dan gimana pun juga orang-orang yang ada di K-pop ini mereka bukan orang jahat kan, Betul. ya kan? Mereka punya niatan baik untuk menghibur kita kan ya. Dengan caranya mereka yang mungkin ya dalam Islam itu nggak sesuai, tapi poin daripada mereka adalah menyemangati orang-orang, audiensnya, menemani orang-orang supaya mereka nggak sepian dan lain-lain. Dan itu kan, dan sebenarnya banyak juga orang-orang yang beneran bertumbuh, beneran merasa hidup lagi karena K-pop, bahkan gagal untuk Iya. suicide gara-gara Iya K-pop, betul, heeh. right? Iya, Jadi aku bener. ngerasa kayak kalaupun harus membenci, aku ngerasa aku justru harusnya berterima kasih karena Allah pernah datangkan K-pop dalam hidupku gitu loh. Dan sekarang ketika sudah menemukan Islam, aku ngerasa punya tanggung jawab yang begitu besar terhadap teman-teman K-popersku untuk bantuin mereka supaya bisa melihat cahaya Islam itu sendiri gitu. Iya, betul betul. Melihat cahaya Islam dari apa yang, mereka suka ya? Mau nangis. Ya. Nah, apa namanya, konten pertama yang dibuat, Yang winning point gitu? iya, Winning point. kontennya. Sama konten pertama yang kamu buat, mengaitkan K-pop sama dakwah, kayak gitu. Oh, Pertama konten gitu gak sih? pertama konten hijrah sih sebenarnya Hijrah. yang winning konten pertamaku tuh. Jadi konsepnya yang dua orang percakapan, tapi sebenarnya itu aku sendiri. Jadi sebenarnya monolog aja. Cuma dalam konsep ya itu percakapan. Jadi yang awal tuh aku tanya kayak, jadi ada si mem sama si muridnya gitu deh. Terus ditanya kayak, "Bunga kamu udah siap hijrah?" Terus dia ya awalnya tuh kayak, "Sudah mem, sudah siap," gitu, "siap banget," gitu. Semangat banget ya? Iya, terus pas si mem itu nanya konsekuensi atau resiko-resikonya kayak, "Kamu udah siap sendirian?" Dia kayak, "Hah, sendirian?" Terus kayak pas ditanya, "Siap nggak pacaran?" "Nggak pacaran," gitu. Jadi kayak habis itu kayak intinya banget aku mau ngasih tahu bahwasanya hijrah itu bukan berarti, kamu langsung bahagia hidupnya gitu loh. Tapi dalam hijrah pun ada banyak tantangan ke depannya, cuman kamu menghadapi tantangan itu dengan cinta dan kasih sayangnya Allah gitu loh. Jadi akan lebih tenang dan lebih menyenangkan gitu di jalannya, kayak gitu. Tenang banget ya, nggak begajulan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi, kamu memutuskan untuk hijrah ini kan sebenarnya pasti nggak gampang ya? Bener. Karena ya di konten itu juga waktu itu disampaikan kalau misalnya hijrah itu sebenarnya nggak gampang ya, dari konten itu juga. Nah, apalagi dari, sesuatu yang kamu suka tiba-tiba Ya. tiba-tiba langsung stop nggak? Enggak ya, perlahan Enggak, ya? perlahan. Tapi ada fase di mana aku makanya ngomong ada orang yang membenci K-pop karena aku juga pernah di fase bener-bener yang mau nge-cut off K-pop banget. Aku ngelihatnya K-pop tuh ya dajal,
Iya, aku Illuminati. iya, pokoknya aku jahat banget nih dulu sama orang-orang K-pop tanpa sadar bahwasanya mereka sedikit banyaknya sudah menemani perjalananku gitu loh. Bikin aku bertahan gitu loh. Dan justru yang aku bilang tadi semakin kita fokus untuk keluar atau membenci mereka, semakin ini Kak, semakin keikat gitu loh. Iya bener. Jatuhnya kayak denial gitu loh. Tapi once aku lebih santai jatuhnya, aku justru nggak membenci mereka, justru aku menyibukkan diriku aja, bikin project, gabung komunitas atau gabung kepanitiaan gitu loh. Pada akhirnya rasa sukaku pada K-pop akhirnya luntur sendiri. Karena pada akhirnya cinta itu kan bertambah seiring kita akses mereka kan. Kita kontakkan sama mereka. Bener. Ketika aku membenci K-pop, aku justru mikirin terus gimana caranya aku bisa membenci mereka. Tanpa sadar itu sebenarnya aku mikirin mereka dan memorinya jadi ke-recall terus. Ada di ada di folder. Kalau misalnya folder otakku nih, jadi dia ke-upgrade terus di pertama gitu. Jadi bukannya benci, tapi justru malah makin keikat gitu loh. Iya, karena dia ada terus di pikiran kita. Betul. Iya bener. Oke, seru sekali ya perjalanan hijrahnya dari K-pop menjadi wanita yang hijrah. Masih hijrah, masih belajar guys. Masih belajar ya. Terus belajar. Terus belajar bener. Nah, kan kalau misalnya K-pop tuh suka ada komunitas juga ya. Betul. Komunitas. Kamu ada sentimen dinyinyirin gak sih? Kan dari sebelumnya nggak nggak syar'i gitu kerudungnya ya. Iya. Ada sentimen kayak gitu gak sih? Kalau misalnya di antara teman-teman atau bahkan di komunitas yang baru yang kamu hijrah ini gitu, atau di komunitas yang lama gitu kan kadang ada aja yang kayak gitu. Ada gak? Dinyinyirannya tuh kayak gimana maksudnya? Misal kayak diomongin yang gak enak atau secara secara sosialisasi kamu agak dijauhin atau kayak gimana gitu, ada gak sih? Jadi dari awal belum syar'i ke syar'i gitu. Alhamdulillah nggak ada kalau dari teman dekatku. Alhamdulillah nggak ada ya? Iya, aku nggak tahu kenapa, mungkin aku ngelihatnya orang-orang di FISIP UI itu ya, mereka saking liberalnya, jadi nggak peduli pakaian lu gimana gitu loh, as long as lu baik sama gue baik sama lu. Mau yang crop topan kek, mau yang syar'i apapun kek, berniqab sekalipun, as long as lu baik, gue baik sama lu. Bener-bener orangnya se-open minded itu emang kalau misalnya di FISIP aku ngerasanya kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau dari teman internal ketika aku pakai syar'i nggak ada yang protes, justru malah pada muji. Ih cantik deh pakai kayak gitu. Iya, alhamdulillahnya. Yang jadi masalah tuh justru diri sendiri sih, internal. Kayak konflik batin sendiri. Setan sih lagi-lagi kayak bikin ragu aja gitu loh. Kalau misalnya pakai nanti bakal gimana, kalau dibilang ibu-ibu gimana, bilang Bu Haji gimana. Iya, kayak gitu tuh malah dari pikiran kita sendiri ya. Bukan dari lingkungan sebenarnya. Dan ketika diberaniin justru surprisingly orang-orang malah support. Biasa aja gitu ya? Iya, biasa aja. Ternyata ketakutan itu cuma di pikiran aja. Iya, again lagi-lagi orang tuh mau deket sama kita karena ya karakter kita. Kalau kitanya tetap asik, ya udah pakaian tuh nomor sekian, bahkan mungkin nggak penting gitu ya untuk orang-orang yang ada di sana. Bener. Kayak gitu. Bener lagi. Oke deh, Kak Bunga ini kan kalau misal tadi disebutin yang penting kalau misalnya pas kita hijrah itu supaya kita supaya nggak ada dua terpisah gitu dari K-pop dan agama kayak gitu ya. Itu kan konsumsi untuk belajarnya lebih perbanyak ya. Kamu kalau misalnya belajar kayak gitu lebih ke dengerin ustad-ustad kah atau ikut kajian kah atau baca buku? Oh, kalau aku campur sih sebenarnya. Cuman aku ngerasa dulu kan aku juga pernah kayak hijrah-hijrahan gitu kan. Dan itu Hijrah-hijrahan tuh apa tuh? Ya aku ngomongnya hijrah tapi pada akhirnya collapse lagi, tapi hijrah lagi, collapse lagi. Bukan yang sebelum dapetin strong why-nya banget gitu. Nah, di situ tuh metode aku ya mencukupkan diri dengan mendengar kajian YouTube gitu, Kak. Tapi ternyata setan tuh nggak segampang itu buat nyerah gitu kan ya. Ada aja kalanya kita futur, apalagi pas lagi sibuk gitu-gitu kan ya. Jadi sekarang semenjak merantau gitu, semenjak hijrah yang semester 1 ini yang lumayan lebih mantap dibandingkan sebelum-sebelumnya, ya udah aku berusaha untuk nyari komunitas. Pertama, komunitas yang bisa nge-support hijrahku, aku datang ke kajian offline karena aku ngerasanya beda aja ketika kita belajar di online sama ketemu orang-orang yang langsung. Apa tuh bedanya? Aku ngerasa ngelihat orang soleh, ketemu guru-guru yang ngajarin tuh beneran nge-transfer energi. Oh iya, bener. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya lagi futur pun ngelihat orang-orang soleh tuh rasanya jadi keangkat semangat aja. lagi. Bener. Bener. Ya kan? Iya betul. Habis itu kita kan juga apa nih? Apa? Kita juga kan ngobrol kan. Iya bener. Dan ngobrol tuh bagus banget buat otak, Kak. Makanya makanya aku suka banget datang ke kajian offline kayak gitu. Dan itu rutin setiap Ahad sih dulu. Tapi sekarang itu setiap
Sabtu. Dan di kajian itu kan ada intensifnya juga ya. Jadi aku sekarang punya mentor juga, alhamdulillahnya. Itu salah satu hal yang aku sangat amat minta dari SMA. Aku pengen punya spiritual mentor gitu, yang bisa nge-track perjalananku dan alhamdulillah sekarang Allah izinkan. Nah, balik lagi nih sama Oke. konten Instagram kamu. Kamu kan udah mulai posting tentang hijrah kamu itu, kalau kamu tuh hijrah nih gitu, declare di Instagram. Yap. Itu tuh udah berapa lama sampai Oh, sekarang? kalau sampai sekarang berarti dari awal semester 1-an deh. Oh 2 tahunan? Oh enggak dong, gue dong. Setahunan deh kayaknya, setahun setengahan sampai 2 deh. Oke. Ya karena aku semester 1-nya juga tengahan gitu kan, mau ujung naik ke semester 2 kayak gitu. Oke. Itu kamu postingnya itu dijadwal gak? Atau bertema gak? Misal kayak minggu ini aku pengen tema ini, minggu kedua pengen tema ini, terus kayak harus posting seminggu sekali, kayak Iya gitu? iya iya iya. Dulu aku malah 1 hari at least 1 kali. 1 hari 1 kali? Iya, karena mungkin apa ya, aku menjadikan content creating ini sebagai suatu hal yang bukan cuman iseng-iseng, tapi memang ada niatan untuk serius di situ karena emang suka juga, Kak. Jadi kayak, ya udah sekalian belajar deh konsisten gitu kan ya, karena yang paling penting dari proses kan Betul konsistensinya betul gitu kan betul ya. betul. Meskipun tentu saja ada bagian kolaps dan lain-lainnya, Iyalah. bagian masalah niat itu apalagi kalau kita menyampaikan Islam itu ada banget, tapi ya aku berusaha untuk nggak apa ya, nggak loss-nya tuh lama banget gitu loh. Jadi kalau bisa sehari satu, dan untuk ngetema ya, itu nggak terlalu ada sih, makanya dari awal tuh aku lebih konsepnya konten dokumenter. Jadi aku Oke. nyampein apa yang memang lagi aku pelajari gitu loh. Jadi Pelajari di di kampus? enggak, di offline deh. Mau pulang. Mau pulang mau kuliah? Oh ya Allah. Aku lebih menyampaikan apa yang memang sedang kupelajari. Jadi kalau misalnya, habis dengar kajian nih, dapetin topik yang relate gitu. Nah biasanya tema disampaikan di konten tentang itu. Kalau misalnya habis ketemu musyrifah gitu, babnya lagi bahas ini. Nah biasanya aku relate-in sama, konten yang mau aku upload gitu. Jadi apa ya, sekalian belajar, tapi sekalian menyampaikan gitu loh. Itu kan teknik belajar yang lebih compact banget itu Betul kan, yang betul. lebih efektif lah gitu. Lebih efektif dan jadi lebih nempel ya? Bener. Iya betul sekali. Nah, apa namanya, itu kan nggak bukan yang bener-bener direncanakan untuk terkonsep, tapi nggak bener-bener terkonsep banget gitu ya? Yap. Sambil jalan aja lah ya, Sambil yang penting jalan, proses betul. dan tetap posting kayak gitu ya? Iya iya, Jadi untuk awal emang aku nargetinnya ke kuantitas dulu dibandingkan iya kualitas. sih sebenarnya, selalu saya konten kayak gitu. Berapa lama dari kamu posting sampai viral? Oh, Tahu nggak viral? Tapi? tahu. Nggak tahu? Kelihatan tuh viewersnya. Wow, kaget nggak? Sebenarnya aku udah pernah viral dulu. Kapan tuh? Aku, waktu kelas 10 Oh SMA. iya? Iya. Aku Di konten Instagram juga? TikTok. Di TikTok Di akun yang sama? enggak. Oh. Apa sama ya? Aku kurang tahu deh, tapi TikTok sekarang kan aku fokusnya Instagram ya. Dulu Iya di iya. TikTok tuh aku pernah bikin video aku mengkritik sistem pendidikan Indonesia. Wow, berarti emang udah kritis dari dulu ya? Cuman dulu masih kritis dar-der-dor ngasal nggak ada nasib. Tapi berdasarkan asumsi dan apa yang aku lihat di sekolahan kan. Dulu aku bener-bener kayak aku ngelihat ada guruku yang majang nilai remedial teman-temanku di mading gitu. Terus aku nggak suka. Itu kan Oke. apa ya, di satu sisi bikin temen-temenku malu Iya kan. bener. Iya, makanya aku kayak mengkritik gitu-gitulah gitu. Terus dapet tuh 1,3 M views di Wow. TikTok. Oh, oke berarti emang udah potensial ya? Iya. Tapi isinya dihujat. Oh, Iya, oke. tapi sebenarnya ada juga yang mendukung. Mhm. Dulu tuh aku belum ngerti bahwasanya kalau ngekonten akan selalu ada agree disagreement gitu. Iya bener Dan bener. itu yang aku nggak ngeh, aku kira semua orang harus setuju sama aku. Jadi Iya. waktu dihujat itu bener-bener videoku nyampe ke IG. Jadi kayak ada akun reposter Iya. gitu tau kan. Nah itu videoku di-upload, dapat di situ juga 400 ribuan viewers. Wow. Sama di situ juga ada agree disagreement gitu. Cuma aku Gitu. fokusnya ke yang disagree. Iya iya. Aku saking traumanya salah satu alasanku nggak main TikTok sekarang. Oh, Karena ada oke. trauma di situ. Tapi kan sama aja Instagram juga. Sekarang kan aku sudah lebih dewasa. Iya. Dulu kan anak Aku sudah anak bocil. dewasa. Jadi dulu tuh waktu dihujat bener-bener sampai setremor itu, Kak. Iya Sampai sih ke pasti fisik. sih. Aku Apalagi kelas 10. iya,
jantungku bener-bener berdebar yang deg-deg kayak habis minum americano 100 shot. Berlebihan. Tapi bener sampai berdebar, aku nggak bisa tidur, aku sholat Isya sampai nangis-nangis, aku sekolah aja ngerasa kayak semua orang ngeliatinku dan memberikan tatapan kasihan kepadaku karena aku lagi dihujat, sampai ke situ dulu Tapi tuh. apa namanya, itu kan pasti nyampe juga ke lingkungan sekolah ya? Nyampe Iya kan? mungkin ya, tapi aku nggak lama dari situ, aku emang langsung delete si kontennya. Oh, Karena setakut itu, Kak. iya sih pasti. Dulu tuh masih, takut banget gitu. Kalau sekarang kejadian kayak gitu takut gak? Cuek. Babat abis. Karena sekarang kan udah lebih ngerti ya, kalau ngomongin sesuatu ada baseline-nya dulu nih. Jadi kalaupun orang ngomong ABCDEFG, gue punya DEFG gitu. Jadi Iya. kayak bisa mempertahankan argumen. Mempertanggungjawabkan ya. Iya, bener. Bener-bener. Iya. Tapi itu kan udah jelas tuh dulu pernah dapat trauma. Kok bisa kepikiran untuk mau bikin konten lagi? Karena dulu Viral lagi? itu tidak tahu ya aku tuh. Dulu tuh karena mungkin belum belajar Islam kali ya. Heeh. Belajar Islamnya masih tadi ritual aja. Sekarang tuh udah dapetin why-nya. Jadi kayak I'm doing it for the sake of Allah, bro. Masya Allah. Your opinion doesn't that matter gitu jadinya. Jadi ya udahlah, as long as apa yang ku sampaikan itu di cross check sama musyrifahku, sama sahabat-sahabatku yang mungkin mereka ngerti juga, sama orang tuaku atau sama orang-orang yang memang mereka menginginkan kebaikan sama aku dan mereka bilang there's no problem kok sama kontennya kayak gitu. Ya aku jalan aja. Maksudnya kayak nggak semua orang di sosial media harus aku berikan ruang untuk mengkritik diriku. Bukan berarti anti kritik. Iya betul. Tapi nggak semua orang tuh menginginkan kebaikan buat diriku. Betul sekali. I know there's some people yang memang pengen ngejatuhin aja. Iya. Ya kan? Dan emang kitanya harus ngefilter. Betul. Betul sekali. Kayak itu. Jadi berapa lama tuh dari pertama kali ngonten lagi sampai ke viral? Pertama kali ngonten lagi, aku nggak tahu fasenya berapa ya. Cuman nggak lama. Nggak lama rasanya. pertama kali. Iya. Aku ngerasanya pas itu kan sebenarnya Max Services tuh akun keduaku ya, second accountku. Akun pertamanya ada rame juga. Enggak, akun pertamaku namanya Subtle Art gitu, aneh juga. Tapi di situ tuh banyak teman-temanku gitu. Aku awalnya mau ngonten ya udah di tempat yang orang nggak ada yang tahu aku gitu. Tapi pada akhirnya pada follow-follow juga kan ke situ. Tapi ya at least aku nggak follow back. Iya. Kan kita udah mutualan di WA ya, kita udah mutualan di Line gitu-gitu. Jadi kayak yaudah ini akun profesional saya gitu. Iya betul. Dan dari situ tuh nggak terlalu lama, kayaknya sekitar nggak tahu deh, nggak bisa ngasih waktunya, cuman momentumnya tuh bener-bener Allah kasih cepet gitu loh. Dan dari pas awal mulai lagi ya. Dan kontennya tuh beruntut gitu loh yang langsung winning kontennya gitu, Kak. Iya sih betul. Nah, apa namanya? Kamu kalau misalnya di Instagram itu kan cukup vokal ya. Itu kamu ngabisin waktu cukup lama nggak sih di Instagram? Apanya, riset gitu-gitu? Riset untuk scrolling kayak gitu Instagram. Itu cukup ngabisin waktu gak sih? Sebenarnya nggak yang ngabisin waktu banget, karena kan Indonesia banyak masalah ya. Iya. Banyak masalah, bener. Jadi mau risetnya juga kayak, lah ini mah muncul sendiri masalahnya gitu kan ya. Aku tinggal nyari masalah apa yang relate sama background kuliahku. Jadi nggak usah yang terlalu starting from the scratch, from zero gitu, enggak. Jadi karena memang sudah belajar di kelas gitu dan kayaknya gue bisa bahas deh kayak gitu. Oke, tinggal ngolah berarti ya? Iya, tinggal nyusun diksi-diksinya biar nggak menyinggung satu pihak dan pihak lainnya kayak gitu. Tapi ada aja gak setelah research supaya nggak menyinggung satu pihak dan lainnya itu masih ada gak sih tetap orang-orang yang entah itu di komentar, entah itu apalagi di kolom DM kayak gitu, ada gak sih? Kalau di komentar tetap ada sih, Kak. Tapi aku ya lagi-lagi itu balik lagi nggak semua orang aku berikan ruang untuk menyakiti diriku gitu loh. Kayak Berarti lebih kayak ya udah nggak semua orang harus suka sama aku dan semua orang juga punya pikiran yang sama sama aku, jadi ya udah santai aja gitu ya. Santai aja. Toh yang kita sampaikan juga memang dapat dipertanggungjawabkan dan insya Allah itu di jalan kebaikan. Insya Allah kayak gitu. Ya bener banget bener. Insya Allah. Oke, mantep banget. Nah, sama ini nih, kalau misalnya kadang kita tuh capek ya ngeliatin konten Instagram gitu. Jadi kayak pengen apa namanya tuh? Dia kan konten singkat-singkat ya. Misal di atas tentang senang-senang, wah kepedihan gitu. Aku relate lagi, aku kayak pernah nangis kayak emosi kita diacak-acak Iya bener. kayak di Instagram atau di apa platform Yang short-short gitu. Iya, yang short-short kayak gitu. Nah, kamu ada gak sih masa dimana kayaknya aku harus detox nih dari akun sosial media, aku gak dulu deh buka Instagram gitu, ada gak sih kayak Aku terakhir kali detox yang beneran lama 6 bulan tuh aku nggak main Instagram atau sosmed apapun waktu gap year. Cuman kalau sekarang
ini aku nggak sering sih, tapi aku udah pernah ngomong kalau aku selalu hapus Instagramku sebelum tidur. Dan aku download lagi sekitar jam 11 atau jam 5 sore mungkin. Jadi aku selalu punya to do list dulu, Kak. Aku akan selalu ngerjain priority things dalam hariku. Kalau misalnya selesainya lebih cepat dari jam 5 sore, maka download Instagramnya lebih cepat kayak gitu. Jadi kan bagian dari belajar Islamnya juga ada di awal-awal kan, di waktu pagi hari dan awal gitu ya. Jadi kayak untuk awal hari itu aku berusaha untuk nyelesain to do list yang gede-gede dulu, yang susah-susah. Dan itu aku butuh zero distraction, jadi aku hapus Instagram dulu. Jadi habis itu download lagi. Aku juga gitu. Oh iya? Iya. Kamu kakakku ya? Saya. Akhirnya kita bertemu. Oh my god. Aku juga dapat tips itu dari orang luar negeri sih sebenarnya. gitu? Kakak dari mana? Apa inisiatif sendiri? Pikiran sendiri. Karena aku Jangan capek. kayaknya yang luar negeri tuh dapat dari kamu deh. Bisa jadi. Aku capek banget ya Allah buka Instagram mulu kayak ada notifikasi ya kalau misalnya kayak maksimal 2 jam kayak gitu atau aku setnya sih maksimal 2 jam ya. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya udah sekali buka bisa lama tuh kayak gitu kan. Jadi akhirnya karena aku tidak bisa menahan, aku hapus aja itu Instagram. Iya. Kalau misalnya aku emang butuh lagi, aku kan bukan content creator kayak kamu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sekali-kali aku butuh buka Instagram baru tuh aku download lagi. Tapi kalau misalnya kayak ini ganggu nih aku hapus kayak gitu. Iya. Jadi aku untuk detox-nya. Tapi aku Iya. butuh detox walaupun mungkin karena aku banyaknya scroll Nonton. jadi konsumer, jadi Consumer, iya. konsumsi. Iya bener banget lagi. Sama sih aku juga. Masih tetap konsumsi butuh. konten Instagram ya? Lumayan kan buat risetnya, Buat riset. apa yang lagi happening, gitu-gitu. Bener. Cuman aku nggak terlalu bersandar pada virality gitu dan uptrend apa yang lagi kejadian. Berarti lebih ke kayak yang oke aku memang mau konten ini ya udah aku kasih kayak gitu. Nanti kalau misalnya lagi ada yang trending baru dibuat kayak gitu. Kalau misalnya itu sejalan dengan value-ku aku ikutin. Karena justru bisa nge-boost kan. Tapi kalau bisa beda value ya udah, it doesn't matter. Sama ini nih, apa namanya? Kan konten kamu ini termasuk yang konsisten ya. Amin. Untuk engagement yang bisa kelihatan sama kita nih kayak likes-nya atau komen kayak gitu-gitu. Itu kan cukup konsisten ya. Kamu ada nggak sih fase di mana kayak yang kalau misalnya posting tuh ngarep like sama komentar atau gimana cara jaga diri kamu supaya enggak berharap sama itu gitu? Ada dong. Ngerti. Brain fog. Ada awan nih di otakku. Apa ini orang ngomong apa? Ada kayak gitu? Ada tentu aja. Itu kayaknya di setiap lini kehidupan. Asik. Orang gede nih, orang bener nih. Di setiap lini pekerjaan kita kayaknya selalu ada gak sih kayak ujian niat. Kayak gitu-gitu. Nah, aku pun merasakan itu. Ada fase-fase di mana kok jadi kehilangan makna ya dalam bikin konten. Dulu tuh awal-awal bikin konten, perasaannya tuh fulfilling banget gitu loh. Kayak nggak tahu, penuh aja hatiku gitu loh. Karena nyampein sesuatu dan itu kebaikan dari Allah gitu. Tapi ada satu fase juga di mana nggak ada rasanya gitu. Malah ngapain ya bikin kayak gini? Kok malah ngarepnya likes. Ada di fase juga ngecekin terus kayak gitu-gitu. Ada juga fase di situ. Di ujian niat banget. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin punya musyrifah kali ya. Jadi bisa nanyain itu semua gitu loh. Kayak, "Teh, gimana gitu cara untuk nginiin keikhlasan dan lain-lain," gitu. Jadi ada yang ngawasin gitulah gitu. Jadi kalaupun belok, alhamdulillahnya tetap ada yang ngingetin. Ya, balik. Balik. Udah jauh. Biasa. Iya, jadi kalau misalnya pesawat tuh apa sih namanya? Selalu ada turbulensi kan, Iya, belok. Kita harus kalibrasi. Kok turbulensi mah yang ini ya? Turbulensi yang apa namanya? Misalnya kayak lewat Awan. situasi ya atau apa gimana sih? Lewat awan atau kondisi yang kurang sesuai kayak itu. Akhirnya pesawatnya goyang-goyang gitu. Ya itu turbulensi ya. Kalibrasi. Tapi kan pesawat kan nggak selalu ada di track gitu ya. Jadi si nahkoda. Pokoknya ini ya kayak gembalanya tersesat diangkatin lagi. Iya harus dibalikin ke tracknya. Iya. Masa pesawat pakai nahkoda sih? Pilot. Ya itu. Jadi harus ada memang. Biasanya aku journaling untuk ngebalikin niat lu ngapain sebenarnya, apa yang lu tuju kayak gitu-gitu. Jadi hidupnya cukup teratur ya sebenarnya ya. Gimana cara dapetin musyrifah? Kalau mention musyrifah dari tadi, musyrifah tuh apa nih? Spiritual mentor sih gampangnya. Gen-Z-nya spiritual mentor sih. Iya, biar ke Inggris ya. Itu sering ketemu sama musyrifahnya itu? Setiap minggu. Oh, setiap minggu emang rutin. Cuma sekarang udah enggak. Karena satu dan lain hal gitu. Yang penting masih tetap on track ya. On track dalam kebaikan, dakwah kebaikan. Ya, gitu. Oke. Nah,
sama kalau misalnya Instagram itu kan biasanya kita suka ada niche-nya ya, Betul. penonton kita apa aja itu. Mhm. Kalau misalnya yang, suka sama K-pop, nah yang follower kamu itu banyaknya orang-orang yang memang suka ngeliatin konten kamu apa enggak justru follower kamu tuh? Yang audiens luar gitu? Ya audiens yang nontonin video kamu tuh, mereka tuh, target kamu apa Mhm. bukan nih sebenarnya, yang followers kamu? Kalau aku lihat dari demografi audiensku iya sih. Lebih banyak Iya, memang yang awal umur 18 sampai 25-an dan itu mmm, memang target audiensku dari awal aku nge-setting-nya itu. Cuman kalau boleh jujur niche awalku tuh lebih ke self development-nya gitu loh, Kak. mhm mhm. Kayak isu-isu productivity, kayak gitu-gitu. Cuman makin ke sini aku ngerasa, oh Islam seholistik itu ya ternyata. Iya bener bener luas banget Mengatur lagi. segala lini kehidupan gitu loh. Jadi Iya, bahkan self development atau productivity-nya mhm, kayak konsep disiplin, konsep, prokrastinasi ternyata bisa dihubungin sama Islam gitu loh. bener bener. Jadi ya udah aku lebih bahasnya di Islam ya sekarang sih. Iya jadi, kontennya juga berarti lebih luas ya, Mhm, karena memang ngobrolin tentang Islam, mhm. digabungin sama K-pop awalnya, tapi tetap Iya, ngobrolin secara umum. yes. Iya iya, bener bener. Kadang aku juga ngomongin isu kan. Jadi Iya kayak sebenarnya iya, aku juga bingung kalau ditanya niche kamu apa? Ah, campur. campur. Pokoknya Gen Z aja. Ya gitu ya. Terus kamu juga kan kalau misalnya bikin konten itu nggak, apa ya, khasnya itu aku sering banget lihat kamu Mhm. pakai mukena ya. Ah, iya. Oh, iya. Kamu tahu nggak sih? Kontennya tuh pakai mukena. Entar dulu, kamu kemarin aku, ada acara di DPR kan, Heeh. Oh terus iya, ngapain tuh? ya itu sebenarnya ada mentoring aja public speaking dan lain-lain Oh gitu. iya. Terus ada orang di situ, dia followersku juga mungkin ya, Heeh terus heeh. dia nanya, "Kak, kok pakai pashmina kemarin ke DPR?" Oh iya. Selayaknya orang normal aja deh. Tapi syar'i? Syar'i Oh syar'i. masyaallah, uti soleh. Jadi kayak cewek ya? Ah, emang gue pakai mukena nggak cewek? Ya tapi itu, aku biasanya ya udah aku kayak pakai bedak, aku pakai lip tint kayak sekarang aja Mhm gitu, tapi pakai pashmina gitu mhm. kan. Terus kata dia, "Kak, aku pangling, Kakak biasanya pakai mukena." Bayangin gue kalau ke DPR bisa pakai mukena, pakai. Tapi kan takut ODGJ gitu dikiranya kan ya. Makanya kayak, ya Allah itu lucu banget lagi kemarin. Kenapa kenapa pakai mukena? Nggak tahu, Nggak tahu. aku ngelihat banyak banyak orang di sosmed tuh terlalu fokus sama beauty gitu-gitu sih, Kak. Oke. Apalagi kayak self development gurus yang Mhm. mereka ngomongin self development, terus mereka bilang kayak, "You don't have to be pretty to be confident." Tapi dianya secantik Lisa Blackpink. Bener Kan aku banget, kayak, nonsense. what is the point gitu kan ya, bilang nggak perlu cantik untuk confidence, tapi kamunya cantik gitu Iya loh. bener. Jadi aku pengen nunjukin aja sih, bahwasanya kamu tetap bisa nyampein Oh iya bener value, bener bener. tetap bisa Heeh. relating sama banyak orang, bantu banyak orang, meskipun kamu yang nggak sesuai sama standar Mhm kecantikan yang ada di Indonesia mungkin kayak mhm gitu. Tanpa makeup, tanpa baju yang bagus, tanpa hal-hal yang branded mhm. gitu, kayak gitu. Jadi cuman mau nunjukin dan ngajak teman-teman kalau mau ngonten tuh yang penting punya value sih, Mhm, nggak harus pamer kekayaan, flexing, bener. nggak harus pamer pacar, Mhm. nggak harus ya pamer-pamer yang lainnya, gitu sih. Cukup pamer isi otak. Astagfirullahaladzim. Saya nggak punya juga sih kebetulan. Nggak punya juga kebetulan. Pamer mukenanya ya. Kuliner mau kena. Oke, jadi ya cukup menarik sih, maksudnya tuh kayak, konten sekarang ini banyak emang yang orang-orang tuh Mhm justru well prepare banget buat bikin konten, tapi mhm kamu, bisa bikin konten yang menarik dengan, ya udah sederhana aja gitu. mhm. Kayak abis sholat, udah selesai zikir, "Ayo kita konten," gitu. Emang aku zikir? Eng Enggak. Insya Allah ya. kayak gitu. Jadi, ya cukup menarik sih untuk kontennya ini. Tapi aku ini Kak, Apa tuh? aku sempet nonton-nonton ini ya, kalau dari luar negeri tuh emang para pembaca tren nih, ngebaca tren ke depan, orang-orang tuh udah capek sama semua hal yang fake di sosial media gitu loh. Mhm, Jadi mereka lebih tertarik sama hal-hal yang raw, lebih asli, iya. yang asli. Makanya podcast sekarang udah makin banyak didengar karena itu lebih lama. Karena sekarang udah banyak yang short-short kan, Iya, orang udah capek gitu loh, sampai bener bener ya bener, kan? Jadi iya, podcast makin rame, heeh, orang-orang yang lebih natural, yang mhm, memang nunjukin sisi manusia kalau misalnya mereka jerawatan atau iya mereka bener, ternyata punya eye bags, mereka nggak secantik apa yang ditampilin di sosmed, mhm. itu lebih orang-orang tertarik karena mereka ngerasa di-include, "Oh ternyata yang ngomong juga manusia sama kayak gue," gitu. Iya, bener bener bener. Kita sama-sama manusia, mereka juga nggak se-perfect itu. Betul, Betul sih, jadi aku emang ngeliat trennya emang dan ada ke sana, emang akan lebih relate jadinya sama audiensnya. ya kan? Jadi lebih ini juga engage dan ngerasa kayak temen aja gitu, ya kan? Iya betul, dan dengan kayak gitu juga, bisa, kayak nge-encourage orang lain atau, penontonnya untuk
Oh iya, aku juga bisa menyampaikan kebaikan meskipun, enggak harus dandan ataupun pakai secantik barang-barang yang mereka, mewah gitu, ataupun kulitnya licin banget kayak perslen. lalat kepleset gitu ya. Oke deh. Nah, apa namanya, kamu ada niatan nggak untuk, selain di Instagram buat juga di short YouTube kah atau di TikTok kah? Mhm, Masih ten takut gak sih kalau ke TikTok? lebih ke ini aja sih, aku takut nggak nyaplok aja sih Mhm. konten edukasi di TikTok. Oh, kenapa tuh? Karena kurang, nggak tahu, aku ngeliatnya kayak TikTok tuh untuk lebih ke entertain Iya sih. entertain. Heeh. Kalau YouTube mungkin edukasi tuh di YouTube banget, ininya Mhm. banget, nomor satunya banget. Cuman Instagram tuh masih lumayan cocok deh untuk edukasi singkat kayak gitu. Cuman kalau TikTok mungkin bisa juga ya, cuman kayak agak trust issue aja deh di TikTok. Agak rasis. Masih butuh waktu dulu untuk balik Iya, lagi ke TikTok ya? iya. Oke, good banget nih. Kak, kalau misalnya untuk konten-kontennya ini, Mhm. kamu lebih ke reels ya? Iya, Tapi beberapa kali juga posting yang postingan juga, feeds gitu. Iya. itu lebih audiensnya lebih suka yang mana sih? Audiens tentunya lebih suka yang reels Reels? ya, Oh, heeh. yang reels? Karena lebih hidup kali ya, lebih Heeh heeh. nyala gitu. Tapi yang feeds juga alhamdulillah beberapa kali ya mungkin yang relate sama mereka gitu ya. Mhm. Jadi itu juga ada yang tetap rame. Oke. Kamu ada tips gak buat, sahabat-sahabat muslimah semua yang mungkin pas nonton sekarang ini udah cukup tercerahkan karena ngerasa, "Oh iya Lovia tuh orang sehebat Kak Bunga," asik. Jangan ngomong kayak gitu, Jangan ngomong kayak gitu ya. yang hebat adalah Ternyata punya ya punya maksudnya tuh, ada pengalaman yang cukup, relate juga sama aku gitu dan untuk membuat dia semangat supaya bisa lebih baik lagi dan, mhm, tetap pada tujuannya untuk hijrah dan melakukan kebaikan gitu. Ada heeh. tipsnya nggak? Buat sahabat-sahabat muslimah yang lagi nonton? Buat sahabat-sahabat muslimah tipsnya ya, Mhm. apa ya tipsnya? Nggak tahu. Cuman mungkin untuk ngelakuin suatu perubahan, Mhm. you will start with fear, ketakutan. Ketakutan untuk mulai sesuatu tuh pasti ada banget. Mhm. Tapi yang perlu dilakukan adalah justru ngelawannya. Karena tahu nggak ini kayak ada psychology statement Mhm. itu awalnya tuh memang kita ada di comfort zone. Tapi Iya. kalau mau berubah, kita harus loncat ke fear zone. Mhm. Ketika sudah ada di fear zone, kita harus loncat lagi ke learn zone, Mhm. zona belajar. Dan dari belajar ini pada akhirnya kita akan ada di growth zone. Mhm. Dan ketika seseorang udah ada di growth zone, dia akan balik lagi kok pada akhirnya akan ada di comfort zone lagi. Jadi Oke. kita sebagai manusia emang kayaknya Allah desain untuk berubah-berubah nggak sih? Nggak Mhm. stagnan gini terus kan? Betul betul. Berubah menuju kebaikan terus. Mhm. Dan untuk berubah jadi kebaikan, step satunya emang perasaan takut. Jadi kalau teman-teman ngerasa takut untuk Mhm. ngelakuin suatu hal, teman-teman udah ada di jalan yang benar menurutku. Oke. Tinggal dilawan aja Heeh. dan pada akhirnya teman-teman akan ada di zona belajar Mhm. dan dari belajar teman-teman akan growth dan dari growth pada akhirnya teman-teman akan ada di zona nyaman lagi kok, insyaallah. Oke. Keren banget nih Gen Z yang menemani kita hari ini, oke banget nih Emang Kakak tipsnya. apa ya? Aku aku Gen Z lebih dikit. Aku kira alpha. Baru lulus SMP. Oke, jadi alhamdulillah banget ya kita udah ngobrolin banyak hal tentang hari ini yang cukup ngubah juga mindset kita tentang Gen Z, Mhm. yang apa-apa, gampang menyerah, yang apa-apa Ya, kalah, Gen Z tidak kayak gitu ya guys ya. enggak Gen Z semua itu kayak gitu ya, sangat powerful ya, sangat insyaallah. impactful juga insya Allah. Makasih banyak nih Kak Yap, Bunga sudah hadir di podcast kita hari ini. yes. Dan terima kasih juga untuk sahabat muslimah semuanya udah nonton kita sampai selesai, nonton aku dan Kak Bunga hari ini. Kita pamit dulu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udahan nih? Udah.